Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada rekan-rekan mahasiswa. Hari ini karena kelas online saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi terakhir. Jadi kita waktu itu sudah membahas mengenai masalah bagaimana pengemasan, terus bagaimana penanganan kargonya. Nah, hari ini kita membahas sedikit secara general ya bahwa dalam pengiriman barang intinya ya harus memperhatikan jenis barang itu sendiri. Nah, kemarin ada beberapa jenis barang yang kita bisa bahas. Jadi ada barang yang masuk kategori general, ada yang barang masuk kategori spesial. Ada juga yang termasuk dalam kategori dangerous good. Nah, barang ini penanganannya akan berbeda-beda ya. Dalam dunia pengiriman barang nanti untuk penanganannya akan membutuhkan eh, baik itu dokumentasinya ya, baik itu cara pengirimannya ya, baik itu dengan metode transportasinya ya, mereka akan berbeda nanti. Nah, itulah makanya yang di sini saya bahas cuma prosesnya aja ya, bagaimana kalau kita nanti mau mengirim barang ada beberapa proses yang harus kita jalani tahap-tahapannya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tahapan itu kita bagi dua nanti ada ekspor dan ada impor ya. Jadi ada dua tipe. Nah, sebentar saya sharing dulu untuk apa materinya. Ya, ini. Jadi kalau dalam saya mau bahas tentang secara globalnya aja ya. Untuk prosedur penanganan kargo ekspor ini nanti dari pihak eksportir pertama kali pada saat mau melakukan pengiriman barang maka akan membuat yang namanya shipping instruction. Shipping instruction ini sebagai bukti ya bahwa kita itu memang eh, mau apa membooking ya. Artinya mau memakai jasa si freight forwarder. Maka sebagai bukti keseriusan kita untuk membooking jasa layanan dia, maka mereka minta yang namanya shipping instruction. Nah, nanti shipping instruction contohnya ada saya di depan nanti saya bahas nih. Mungkin ini contohnya ya biar jelas. Nah, ini contoh shipping instruction bahwa ini nanti isinya tujuan barangnya kemana, kapan berangkatnya, barangnya apa, jenisnya, beratnya berapa ya. Jadi semua ada di data di shipping instruction. Karena kan pihak shipping line atau pihak freight forwarder tidak tahu jenis barang apa yang kita kirim, kapan dikirimnya, ya nanti maka dibuatkan namanya shipping instruction ya. Nah, setelah shipping instruction dibuat, maka segera perusahaan pengiriman barang akan membuat yang namanya shipping schedule ya. Jadi kita mau berangkatnya misalkan minggu depan, maka mereka akan booking berdasarkan shipping instruction tadi, maka perusahaan pengiriman barang akan booking kepada pelayaran untuk disiapkan schedule pengiriman. Nah, biasanya setelah ada schedule pengiriman, maka dia akan informasikan ke kita. Dari schedule pengiriman itu, maka kita harus segera menyiapkan. Misalkan berangkatnya besok, ya, maka kalau berangkatnya besok, maka kita menyiapkan dokumen-dokumen penting, ya, seperti invoice, packing list, ya. Nanti disiapkan oleh kita, nanti mereka akan memproses. Biasanya memang dalam dunia ekspor impor kebanyakan semua proses itu kita serahkan kepada pihak pengirim barang, khususnya freight forwarder ya. Kita jarang yang menangani sendiri. Jadi mereka yang akan memproses apa untuk di pelabuhannya, jadi mulai booking kapal sampai proses pengiriman barangnya, trackingnya, biasanya semua dalam satu paket ya. Umumnya seperti itu. Jadi nanti setelah barang disiapkan, maka diambillah barang tersebut di pabrik atau di tempat yang sudah ditentukan dan mempersiapkan yang jelas untuk dokumen pabeannya maka dipersiapkan ya PEB ya, pemberitahuan ekspor barang. Nanti mereka yang buat atau kalau dalam perusahaan yang kawasan berikat biasanya mereka punya sistem sendiri ya. Jadi si freight forwarder tinggal ambil aja PEB-nya, NPE-nya diproses oleh si shipper atau eksportir. Tapi kalau umumnya kalau memang tidak punya sistem maka mereka yang akan membuatkan PEB-nya dan NPE-nya. Nah, biasanya pada saat selesai
schedule pengiriman, maka pihak shipping line akan memberikan kita DO, namanya DO ekspor. Nah, DO ini untuk mengambil kontainer kosong. Jadi pada saat kita sudah booking, maka untuk mengambil kontainer kosong di depo itu perlu yang namanya DO. Jadi walaupun sudah ada schedule-nya, kalau DO-nya belum ada, tetap kita nggak bisa jalan ya, karena kita nggak bisa ambil kontainernya. Jadi DO diperlukan untuk ambil kontainer. Nah, setelah diisi DO-nya di pabrik, maka dibuatkan dokumennya, PEB-nya, dan keluar NPE. Maka segera barang diberangkatkan di pelabuhan. Nanti di pelabuhan ada penimbangan, penimbangan untuk barangnya, kontainernya. Nanti setelah itu baru namanya kita mengurus namanya kartu ekspor ya. Ada yang juga bilang kartu kuning katanya. Jadi itu kartu ekspor tadi untuk masuk ke pelabuhan. Nanti setelah itu barang disiapkan untuk berangkat. Biasanya kalau memang menunggu kapalnya, maka kontainer ditumpuk di lapangan penumpukan di Tanjung Priok atau kita kenal sebagai kontainer yard ya. Nah, ini jadi setelah terima setelah barangnya siap diberangkatkan, maka kita sebagai eksportir akan menerima draft BL. Draft BL ini nanti kita bisa koreksi dulu. Jadi mereka biasanya minta koreksi ke kita untuk BL-nya. Nanti begitu barang berangkat, maka BL tadi akan dicetak setelah disetujui oleh kita, di mungkin ada penambahan, ada koreksian, semua begitu lengkap, maka segera mereka mencetak BL tersebut. Jadi BL itu sudah final, karena BL terus nanti digunakan untuk kita mengirimkan originalnya ke pembeli di luar negeri. Nah, biasanya juga nanti setelah barang berangkat dibuatkan juga yang namanya SKA atau surat keterangan asal barang, atau kita bilang COO ya, Certificate of Origin. Nah, itu biasanya prosesnya seperti itu. Ini secara umum gambarannya seperti ini. Kalau ekspor, jadi kalau ekspor itu kita yang mempersiapkan semuanya. Nah, kedua, kalau kebalikannya, kalau impor bagaimana? Ya, kalau impor maka kita yang menunggu, pihak yang menunggu barang, pihak yang menunggu dokumen, karena yang mempersiapkan adalah eksportir. Nah, jadi pada saat mereka sudah kirim barang dan kapal sudah mau sampai ke Indonesia, misalkan ke Tanjung Priuk, maka kita biasanya mendapatkan pemberitahuan kedatangan barang dari pihak agent shipping line yang di Jakarta ya. Jadi kita dapat namanya notice of arrival atau pemberitahuan kedatangan barang. Notice of arrival ini ya kita bisa dari fax atau dari email, dari sarana lainnya yang tercepat ya. Jadi nanti notice arrival itu memberitahukan bahwa barang kita akan datang di pelabuhan Tanjung Priuk tanggal berapa, jam berapa gitu. Nanti biasanya kita ditawarkan juga sama shipping agentnya tadi ya. Jadi agennya di Jakarta kita ditawarkan ini kita mau ambil sendiri, urus barangnya sendiri, atau mereka yang akan urus. Karena biasanya importer kan ada juga yang mempunyai jasa sendiri, jasa apa freight forwarding sendiri. Biasanya mereka tawarkan. Nah, kalau memang kita tidak punya agent untuk mengurus, maka biasanya kita bisa meminta dia agent yang dari luar negeri tadi yang di Indonesia untuk urus ya. Nanti biasanya kita nego biayanya berapa, kalau memang cocok ya kita kasih ke dia semua untuk urusnya ya. Tapi kalau kita memang punya agent sendiri yang biasa ngurus, maka kita akan bilang dia, wah kita punya agent sendiri di Indonesia. Nah, maka mereka akan kasih untuk ambil DO. Nah, kalau tadi DO ekspor, maka ini DO impor. Jadi kalau DO impor itu mengambil kontainer isi ya, untuk kita ambil nanti untuk kita bongkar, nanti kontainernya kita balikin ke depo begitu kosong. Tapi kalau DO ekspor tadi kita ambil kontainer kosong kebalik ya. Kontainer kosong kita isi, kita berangkatkan. Nah itu. Jadi kita ambil tukar DO namanya ya, tukar DO. Nanti biasanya ada biayanya ya. Ada biaya tergantung shipping line nanti biayanya ya. Umumnya mungkin sekitar $50 ya sampai $100 ininya. Nah, nanti berdasarkan itu kita dapat DO untuk ambil kontainer. Nah, biasanya nanti pihak shipping agent atau orang yang kita kuasakan untuk mengurus di pelabuhan, mereka akan membuat PIB dan nanti SPPB ya untuk pengeluaran barang atau pemberitahuan impor barang untuk dokumen kepabeanan. Untuk invoice packing list kan kita nanti kasih serahkan ke dia.
Kan kita biasanya dapat dari eksportir dokumen tersebut sebelum barang datang ya. Nanti begitu diurus di Tanjung Priuk, maka untuk mengeluarkan kontainer maka diurus namanya fiat keluar. Kalau tadi fiat masuk, kalau ekspor ini fiat keluar. Atau kita kenal dengan SP2, ya, surat penyerahan peti kemas. Nanti serah terima peti kemas, maka peti kemasnya ditarik, maka segera kita ambil untuk dikeluarkan di pabrik atau di gudang atau di mana ya. Maka begitu isinya sudah dikeluarkan, misalkan di pabrik, ya, maka kontainer itu segera dikembalikan ke depo. Nah, ini proses ini membutuhkan waktu yang dibatasi oleh shipping line. Jadi misalkan ada yang namanya kita misalkan dalam dalam eh, ruang lingkup pelabuhan ya, pada waktu mengeluarkan barang di pelabuhan dari mulai kapal datang sampai keluar pintu gerbang pelabuhan, maka dibatasi waktu oleh shipping line sebagai pemilik kontainer. Biasanya sih misalkan untuk waktu di pengeluaran di pelabuhan kita kasih 5 hari. Ternyata kita mengeluarkan barang dari pelabuhan sampai ke luar pelabuhan ternyata 7 hari. Berarti kita ada kelebihan 2 hari. Yaitu biasanya nama kena biaya. Biayanya namanya demurrage. Ya, demurrage. Jadi biaya yang dikenakan karena kita keterlambatan kita mengeluarkan barang dari pelabuhan, dalam pelabuhan sampai keluar pintu gerbang pelabuhan. Dikasih waktu 5 hari, ternyata kita 7 hari, maka kena biaya demurrage 2 hari. Begitu juga, begitu sudah dari keluar pelabuhan, maka kan barang tersebut harus kita kosongkan di gudang, kosongkan di pabrik ya misalkan. Nah itu proses itu pun ada waktu lagi, dikasih waktu, misalkan dikasih waktu 5 hari lagi. Nah ternyata gitu, pada saat kita sudah keluar dari pelabuhan, kita masukkan ke pabrik, ternyata karena lama prosesnya memakan waktu 8 hari, maka ada kelebihan 3 hari, maka kita kena denda biasanya namanya detention. Jadi biaya detention. Jadi biaya mengeluarkan kontainer dari keluar pelabuhan sampai pabrik dan sampai dikembalikan ke depo. Nah itu kalau kita melewati batas waktunya maka dikenakan biaya namanya detention. Itu, jadi kenapa mereka mencaratkan seperti itu? Karena kan kontainer itu harus segera dipakai lagi. Jadi kita tidak boleh berlama-lama ininya, maka dikenakan biaya-biaya. Nanti dalam impor ada biaya seperti itu ya. Nanti biaya lain-lain nanti banyak lagi ya. Di sini kan ada biaya, sini contohnya ya, ada biaya ocean freight ini biaya ini ya, angkut kapalnya, ada biaya masuk kita pada saat mau keluarin barang kan ada biaya masuk yang mesti kita bayar, biaya masuk dan PDRI. Nanti mungkin di setelah pertemuan UTS kita akan membahas ini biaya bagaimana menghitung biaya masuk dan PDRI. Ada biaya THC, THC itu terminal handling charge. Ada lift on and storage. Lift on ini menaikkan barang dari bawah ke atas alat angkut. Kalau lawannya ada lift off ya, menurunkan barang dari alat angkut ke bawah. Atau kalau unstaffing itu membongkar, kalau staffing itu menyusun ya. Ini sebenarnya biaya istilah-istilahnya ada beberapa biaya. Jadi intinya biaya itu nanti ada biaya yang kalau kita bagi itu ada yang esperisip, ada yang biaya di bawah tangan ya. Kalau esperisip itu jadi biaya sesuai kwitansi. Kayak misalkan sewa gudang, biaya live on ya, biaya THC itu ada tarif resmi ya. Jadi kita bisa minta kwitansinya, kita bisa ada buktinya. Tapi kalau kecuali kalau kita ada kesalahan dalam dokumen, terus kita harus bayar di luar itu ya, di luar biaya tadi, maka biaya itu kita tidak bisa minta kwitansinya karena nanti biayanya under table money. Jadi istilahnya itu. Tapi kalau biaya yang resmi ya kayak gudang apa kita bisa minta ya. Jadi ada dua hal yang kita bisa apa bahas mengenai biaya. Tadi biaya itu ada yang resmi dan ada tidak resmi ya. Nah ini adalah ininya aja ya. Ini apa kalkulasinya. Ini contoh aja ya. Jadi biaya soundpad ada doc fee, THC ya. Kayak dokumen fee atau biaya tracking. Tracking ini juga tergantung wilayah, tergantung tujuan ya. Ada yang berdasarkan kubikasi, ada yang berdasarkan lokasi. Ini juga berbeda-beda. Tiap perusahaan berbeda-beda. Custom clearance pun berbeda-beda ya. Tiap perusahaan jasanya mengenakannya berbeda ya. Live on storage tadi ini ya, dokumen THC ini standar ya.
biaya yang resmi. Ada kalau 20 tuh biasanya $95 ya. Kalau 40 itu $145 ya. Ini ya, ini contohnya. Jadi ini nanti ada beberapa soal yang coba kalian kerjakan ya. Ini bagaimana cara menghitungnya. Ini contoh aja ya. Nanti kalian bisa lihat ininya ya, lihat di soal. Terus juga ada soal mengenai pembuatan shipping instruction dari soal ini. Nanti kalian bikin shipping instruction berdasarkan soal yang ada saya buatkan ya. Itu. Nah, untuk eh, bagaimana sih kalau kita mau mengecek tracking tracking bukan tracking maksudnya kontainer ya. Kontainer kita itu ada di mana sih posisinya? Kita bisa lihat di websitenya www.jict.co.id. Itu ya, kita bisa cek kontainer kita ada di mana. Ini kontainer. Kalau untuk impor memang biayanya agak ini ya, agak jelimet dikit atau agak banyak dikit dibandingkan dengan ekspor, ya. Kalau ekspor mungkin cuma biaya tracking, biaya dokumen. Kalau kita bayar freight maka biaya ongkos kirim barang. Kalau harganya CIF atau CFR berarti kan kita harus hitung biaya si freightnya sampai negara tujuan. Selebihnya paling biaya PEB, biaya apa? Biaya bongkar muat kapal. Jadi untuk ekspor nanti juga kita akan hitung secara detail ya. Jadi nanti kita setelah pertemuan UTS ada bagaimana menghitung biaya ekspor, bagaimana menghitung biaya impor ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk pengiriman barang intinya itu tadi ya. Saya ulang lagi bahwa pengiriman barang ada tahap-tahapannya yang tadi sudah saya jelaskan dan ada ketentuannya bagaimana cara penanganannya ya. Kalau memang barangnya jenisnya apa, maka penanganannya akan berbeda. Bahkan ongkosnya pun berbeda ya. Kalau barang yang berbahaya mungkin tarifnya bisa 2 kali lipat atau bisa 3 kali lipat dari ongkos yang normal ya. Karena memang barang berbahaya punya penanganan khusus ya. Mungkin itu dari saya untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.